Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ibu bernama Liang. Ia yang diketahui sedang mengandung dan baru saja ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan seorang polisi terlihat tengah meratapi kesedihannya itu, di mana ratapannya terganggu oleh kedatangan sekelompok gangster yang seketika berbicara ingin menjadi ayah dari anak tersebut. Yang mendengar hal itu, si ibu malah melakukan hal seperti ini. 留下这对孤儿寡母真可怜呐，孩子生下来让我做干爹，我来养。 Akibat kejadian itu, si ketua gangster akhirnya meninggal dan Liang dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Hingga selang beberapa bulan berlalu, ada seorang napi kejam bernama Yuli yang memiliki beberapa anak buah di sana, di mana Liang yang tidak menyukai akan perlakuannya terhadap napi lain pun langsung memberikan pelajaran terhadap mereka. Karena anak buahnya tidak bisa diandalkan, Yuli terpaksa harus turun tangan menghadapinya. Namun usaha yang dilakukan sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Liang dan justru malah mendapatkan hal seperti ini. 爽啊！30几岁的人了。 还没个正形。 Tak lama kemudian, datang para petugas penjara yang langsung mengamankan mereka berdua. Yang bersamaan dengan itu, Liang mengalami pecah ketuban pertanda waktunya melahirkan, di mana Yuli yang menyadari hal itu pun membuat sisi kemanusiaannya muncul dan lekas memberontak terhadap polisi demi membantu proses persalinannya. 30 tahun kemudian, kisah akan berfokus pada seorang tukang pijat bernama Gui. Ia yang tengah melayani pelanggannya tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman yang menginginkan si pelanggan mati. Entah siapa sebenarnya pria ini, namun Gui yang rupanya memiliki kemampuan bela diri yang mumpuni pun langsung hadapi mereka seorang diri. Melihat kemampuan yang dimiliki Gui, si pelanggan yang rupanya merupakan seorang bos gangster bernama Tao pun merasa kagum dan lekas memberikan bayaran besar atas apa yang dilakukannya, sekaligus mengundang Gui datang ke kediamannya esok hari yang secara tidak langsung ingin mengajaknya bergabung dalam kelompoknya. 都是你的了，明天来家里吃饭。多谢老板。谢人老板，焦大哥。 Keesokan harinya, Gui datang sesuai permintaan si bos untuk bergabung dengannya. Yang di sana, ia langsung disambut hangat dengan hidangan mewah. Dan meski tidak saling kenal dekat satu sama lain, ia diberi kepercayaan oleh Tao untuk mengatasi musuh yang diketahui telah mengambil alih wilayah kekuasaannya. Sehingga Gui, yang tak ingin bosnya kecewa pun langsung membawa pasukan dari si bos demi menjalankan tugas pertamanya itu. 看你的样子好像不服气，单挑啊，敢吗？ Karena tak ingin anak buahnya terluka, Gui menantang musuhnya untuk melakukan duel secara jantan, di mana ia memilih ruangan telepon umum yang sempit sebagai arena pertarungan mereka dan... Setelah duel berhasil dimenangkan oleh Gui, anak buah dari pihak musuh pun memilih ikut bergabung dengan kelompoknya, di mana sejak hari itu nama Gui semakin terkenal hingga Tao mengabadikannya dalam sebuah foto bersama. Namun kejayaannya seketika merosot tatkala ada seorang musuh yang menyiram matanya menggunakan air keras yang membuatnya mengalami kebutaan permanen. 怎么样？我们已经尽力了，可能他的眼睛再也看不见了。 你胡说！ 1 bulan kemudian, Gui yang kini dalam kondisi buta tetap mengikuti sebuah rapat penting di mana sesepuh dari gangster itu mengatakan jika sosok pembunuh yang menghabisi ayah Tao hari ini akan terbebas dari penjara yang tiada lain adalah Liang, di mana sesepuh tersebut meminta anak buahnya untuk mengatasi Liang kurang dari 1 bulan demi menjaga harkat martabat dan kehormatan kelompok mereka. 如果1个月后他还活着，恐怕我也保不住你。
Dan inilah Liang sekarang baru terbebas dari penjara sesuai yang dikatakan sesepuh gangster sebelumnya. Ia yang memutuskan langsung pulang seketika disambut oleh Yuli yang ternyata ikut numpang di kediamannya. Yang mana di situ Yuli melanjutkan usaha yang dikelola Liang sebagai tukang pijat tradisional. 拜拜了，王哥，常来呀！ Setelah Yuli selesai menangani pelanggan, Liang yang penasaran akan keberadaan putranya saat ini pun diberitahu Yuli jika anak tersebut mengalami masalah pada bagian mata akibat tidak terpapar sinar matahari saat masih berada di dalam kandungan. Sehingga hal itu membuatnya teringat akan kebersamaannya dengan si anak yang diberi nama Ling Pei ini. Karena pada waktu itu dirinya hanya memiliki waktu 1 tahun sebelum Liang Pen dititipkan ke panti asuhan. 你别太自责了，谁也不想这样啊，是不是？ Untuk menenangkannya, Yuli juga diberitahu jika Liang Pen telah diadopsi oleh pasangan suami istri yang baik dan meskipun sering dirundung saat masih sekolah, anak itu selalu melawan karena jago berkelahi seperti ibunya. Namun saat beranjak dewasa, anak tersebut putus ikatan dengan orang tua angkat dan belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. 这种事情你急不得，你越急他越没有眉目，你要从容一点。快去休息，把身体养好，从容一点。 Saat klinik akan ditutup, Yuli didatangi beberapa orang yang merupakan anak buah Tao. Ia dipukuli habis-habisan karena dianggap sebagai sosok Liang. Dan setelah menyadari jika mereka salah sasaran, suara musik menegangkan tiba-tiba terdengar dari lantai atas dan... Ya, Liang secara tiba-tiba muncul dan mulai menyerang para penjahat itu. Ia dengan mudahnya mengalahkan ajudan Tao bernama Sony hingga mematahkan kakinya, sekaligus memperlihatkan jurus yang diberi nama burung gagak naik pesawat sehingga... Gai yang menunggu di luar diminta agar bersembunyi oleh rekan yang bernama Samsul karena beranggapan jika saat ini mereka tidak akan sanggup untuk mengalahkannya. Sementara Sony yang berhasil melarikan diri lekas memberitahukan kegagalannya kepada Tao tepat saat Liang muncul dan mengancam akan menghabisi semua orang. 开车，开车！你要马上回国，立刻马上！ Keesokan harinya, Gai didampingi Samsul ke kantor polisi untuk berpura-pura sebagai anak Liang yang hilang. Mereka menyalin identitas lengkap mengenai Liang Pen demi bisa menyamar sebagai sosok itu. Dan setelah persiapan dirasa cukup, Samsul yang berperan sebagai polisi pun langsung pergi ke kediaman Liang untuk memberikan kabar tersebut kepadanya. 杨新秋女士是吧？之前呢，你去我们局里报案，寻找你儿子梁芬。我儿子找到了，人找到了，但是眼睛不太方便。他眼睛怎么了？好，我把他带过来了，你当面问吧。 Sekian lama tidak bertemu, Liang yang menganggap jika kebutaan yang dialami Gai merupakan kesalahannya di masa lalu pun langsung percaya jika pria di hadapannya saat ini memang benar-benar putranya. Ia merasa senang karena Gai bersedia ikut tinggal bersamanya. Dan untuk merayakan momen bahagia ini, Liang pun langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. 你喜欢吃什么？我到菜市场买回来做饭好不好？ 哎，我什么都吃，你快点去吧。 Setelah Liang pergi, Gai langsung menyusuri tempat tersebut demi menghafal rinci setiap ruangan. Ia yang berencana akan menghabisi wanita itu saat dalam kondisi lengah lekas melatih indera pendengarannya. Hingga tak lama, Liang malah datang kembali sekedar ingin didampingi berbelanja. 哦，买菜是吧？那一起去吧。 Malam harinya, Gai terpaksa harus tidur seranjang akibat unsur paksaan. Ia yang tak ingin dipanggil Liang Pen meminta Liang agar memanggilnya dengan sebutan Gai karena sejujurnya dirinya sampai saat ini belum bisa memanggilnya sebagai sosok ibu. 妈，我是真的叫不出口，我叫你老太婆行不行啊？ 应该叫我良品。 Keesokan harinya, Liang yang ingin menjadikan Gui sebagai tukang pijat tradisional mulai mengajarkan sebuah teknik yang dipadukan dengan gerakan kungfu, di mana Gui yang meremehkan hal itu membuat Liang harus menunjukkan keahliannya sehingga...
Karena tukang pijat juga harus mengetahui resep pembuatan obat tradisional, Liang membuatkan huruf braille atau sejenis sistem tulisan sentuh khusus tunanetra. Ia sudah menyimpan bahan-bahan pengobatan di dalam loker yang berbeda agar Gai tidak kesulitan jika membutuhkannya. Namun Gai sama sekali tidak peduli dan tetap berencana akan menghabisinya karena tahu menjanjikan kesembuhan untuk matanya. 我呢，在国外给你找了个眼科专家。 Tanpa membuang waktu, Gai mencabut selang tabung gas bermaksud menghancurkan seluruh ruangan di tempat itu. Ia dengan santainya menyalakan sebatang udut sebagai media untuk memicu ledakan dan... Ternyata kejadian barusan masihlah angan-angan semata karena pada kenyataannya Gai belum menyalakan udut tersebut dan justru malah mendapati koreknya macet hingga secara kebetulan Samsul datang ke sana bermaksud membantunya, tapi apa yang terjadi? 怎么了？快去看看发生什么事！快去！没气呀！哎呦！ Gagal dengan cara seperti itu, malam harinya Gai memutuskan untuk menghabisi wanita tersebut menggunakan sebilah pisau. Namun upaya yang dilakukannya tetap tidak berhasil karena Liang masih bisa memberikan perlawanan meskipun dalam kondisi tidur nyenyak sekalipun. Pagi harinya, Yuli yang berkunjung dibuat terkejut karena baru pertama kalinya melihat Gai. Ia yang mendapat kabar dari kepolisian bahwa Liang Fen sama sekali tidak pernah datang menjadi curiga jika pria yang bersama mereka saat ini merupakan orang jahat, sehingga Yuli langsung melakukan interogasi terhadap orang yang ada di depannya. 你还记得你当年在哪家福利院吗？还记得叫什么吗？ 忘了。圣心福利院，想起来了吗？圣心福利院。 Karena Gai berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan, membuat Yuli percaya jika dirinya memang Liang Pen yang dicari. Namun akibat diketahui membawa pisau, hal itu tetap saja menjadikannya curiga jika kedatangan Gai membawa niatan buruk. Namun untuk meyakinkannya, Liang mempersilahkan Gai untuk mencoba menyerangnya dan... 刺我，来！ Setelah dirasa cukup, Yuli langsung menghentikan perkelahian karena tidak ingin ada yang terluka. Ia diam-diam mengambil sedikit rambut Gai dan Liang untuk melakukan tes DNA dan tepat memasuki jam makan malam, Gai yang ingin bisa lebih hebat dari target yang harus dihabisi itu pun mulai tertarik untuk mempelajari teknik akupuntur. 是不是学会中医按摩以后就能像你一样？ 让你用心学，将来一定比我厉害。 Semenjak hari itu, kedekatan mereka mulai terlihat dan Gai sudah terbiasa menangani pelanggan. Namun saat Liang kurang enak badan, Gai justru malah membuatkan ramuan yang diberi bubuk arsenik atau sejenis racun berbahaya. Namun setelah meminumnya, hal itu tidak memberikan dampak apapun karena Gai salah mengambil bahan-bahannya. 金银花、连桥，那些白色的沉淀物是什么来着？砒霜。 白父子，你还想考我呀？门儿都没有。 Di sana, Liang memberikan seluruh tabungan bahkan kepemilikan aset rumah. Ia selama ini menyiapkan semua itu untuk diberikan kepada anaknya karena menyadari tidak akan bisa menemaninya seumur hidup. Di mana hal itu membuat Gai terharu karena baru kali ini mendapat kasih sayang dari orang tua, namun tetap tidak menerima dan memilih pergi begitu saja. 我不能一辈子陪着你啊！ 也没有那么重要。 Disinilah kita akan diperlihatkan dengan alasan Liang ingin segera memberikan semua harta miliknya kepada Gai. Ia rupanya mengidap penyakit Alzheimer yang memungkinkannya sering lupa ingatan, di mana dokter yang tidak dapat menangani masalah seperti itu pun hanya menyarankan agar mencari seorang pengasuh. Namun Liang menolak dan memilih menjalani keseharian bersama anaknya. Of course, I would recommend you to ask the community to arrange for a volunteer or a nurse to look after you.
Karena merasa tidak sanggup menyelesaikan misi, Gai menceritakan semua kendala yang dialaminya kepada Samsul. Ia yang mendapat panggilan dari bosnya sama sekali tidak ingin mengangkat telepon itu dan memilih mengabaikannya, hingga secara kebetulan ia bertemu dengan Sony yang kini bekerja serabutan dengan gaji yang pas-pasan. Di sana Sony mengaku telah ditelantarkan oleh Tao akibat kegagalannya waktu itu. Ia merasa akan mati di pinggir jalan tanpa ada seorang pun yang memperdulikannya, dan karena Gai menganggap jika bosnya tidak akan berbuat sejauh itu, maka Sony mengingatkannya agar berhati-hati karena si bos sudah mencari pembunuh bayaran untuk mengambil alih misinya. 常老大已经找好了杀手，你好自为之吧。 Sepulangnya ke rumah, Gai mendapati seorang wanita bernama Lia datang untuk melamar pekerjaan. Ia yang merasa curiga jika wanita tersebut merupakan pembunuh bayaran yang diutus Tao lantas mengikutinya hingga ke kamar mandi. Dan sesuai prediksinya, Lia yang juga diberi perintah untuk menghabisi Gai akhirnya mulai melakukan penyerangan dan... Liang yang mendengar suara keributan datang ke sana tepat di momentum yang kurang pas. Ia melihat Lia mencium Gai yang merupanya menyalurkan semacam racun melalui mulut. Memanfaatkan momen ini, wanita itu pun kembali melakukan penyerangan. Sementara Gai yang kesakitan langsung berusaha merangkak demi mencari obat menawarnya. Tepat saat Liang mulai terdesak, Gai yang berhasil menyembuhkan dirinya sendiri langsung melakukan kolaborasi demi mengalahkan Lia. Mereka memanfaatkan loker penyimpanan obat untuk mengembalikan keadaan sampai akhirnya... Di tengah pertarungan yang masih berlanjut, muncul seorang pria pelontos yang ingin dipijat. Namun karena saat ini Liang sedang sibuk, ia pun menyuruhnya untuk datang lain kali, tetapi... Tidak memiliki pilihan lain, Liang segera mengajaknya pergi untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Namun di tengah pelariannya itu, Gai tiba-tiba pingsan sehingga langsung dibawa ke rumah sakit. Dan setelah kembali sadar, Liang yang diberikan hasil tes DNA dibuat terkejut tatkala baru mengetahui hasilnya dan seolah menyembunyikan fakta yang sebenarnya dari Yuli. 哎，报告出来了，我看一眼，报告说阿鬼就是小梁，确定。确定。 Dalam perjalanan pulang, Gai yang mendengar panggilan dari Tao tetap tidak ingin menjawab telepon itu. Dan di tengah perjalanan, Liang mendapati penyakitnya kambuh yang membuatnya lupa tujuan, bahkan tidak mengingat siapa Gai sama sekali. Hingga tak lama, datang sebuah mobil van yang langsung menculik mereka berdua. 我带你去找小凉粉， 这哪儿啊？ 这边。 Berlokasi di sebuah area sepi, Tao bersama anak buahnya berencana akan menghabisi Liang sekaligus menguburkannya di tempat itu. Namun tanpa diduga, Liang dengan cepat melakukan penyerangan dan balik mengancam akan menghabisi mereka. Di mana Gai malah melakukan kesalahan karena menuruti keinginan bosnya dan... Pada detik ini, Liang teringat akan hasil tes DNA yang menampilkan Gai memanglah bukan anak kandungnya. Ia yang sudah terlanjur menyayangi anak angkatnya itu langsung menyerang Tao dan tetap bersikap baik kepada Gai yang dianggap sebagai putrinya sendiri. Namun saat akan membawanya pergi, Liang yang sebelumnya mendapatkan tusukan pada bagian samping perut akhirnya terkapar dan langsung dikubur oleh para penjahat tersebut. Di sana, Tao menghampiri Gai dan mengambil pisau yang digunakannya tadi. Ia yang pada waktu itu menjanjikan kesembuhan, meminta Gai agar menunggu beberapa hari sebelum dokter spesialis mata dari Jerman tiba di kota ini. Dan setelah mempersilahkannya pulang terlebih dahulu, tanpa diduga, Tao malah menyuruh anak buahnya agar membuang pisau tersebut tidak jauh dari lokasi demi menjebak Gai agar menjadi tersangka utama dalam kasus ini. 让我儿子亲自为你动手，我算对得起你了。
Gai yang merasa telah melakukan kesalahan lantas meminta supir agar kembali ke tempat sebelumnya. Namun akibat hujan deras yang tengah berlangsung, hal itu membuat tanah seketika padat sehingga Gai tidak bisa mengeluarkan Liang kembali. Dalam penyesalannya, ia pun akhirnya memilih pulang tanpa melakukan apapun di dalam kamarnya. Dua hari kemudian, Gai didatangi beberapa orang polisi yang menerima laporan terkait hilangnya Liang, dan karena adanya bukti berupa pisau yang terdapat darah sekaligus sidik jari Gai, membuatnya dijadikan tersangka dalam kasus ini. Namun tanpa diduga, Liang yang rupanya masih hidup juga ada di sana, disusul oleh Samsul yang datang meminta agar polisi tidak menindaklanjuti masalah ini. 收队，收队。 小队，是。 Tao yang juga baru mengetahui hal tersebut dibuat emosi dan mempersilahkan Lia agar kembali mengambil alih misi ini. Ia yang menawarkan bayaran besar sama sekali tidak membuat Lia tertarik sedikit pun karena yang diinginkannya hanyalah kesenangan saat sedang menghabisi nyawa seseorang. 这次是送的。 Entah apa yang sebenarnya terjadi, di sana Samsul memberitahu Gai jika Tao diduga terlibat dalam sindikat gelap yang mengelola berbagai bisnis kejahatan. Ia selama ini menyamar sebagai anggota dalam kelompok itu untuk mencari bukti atas kejahatannya, sehingga terungkaplah bahwa Samsul tersebut tiada lain merupakan seorang polisi. 我是高级警员梦，你西进。 Karena Gai tidak percaya dengan perkataannya, Samsul kembali menjelaskan jika dirinya sudah 2 kali menggagalkan aksi pembunuhan yang akan dilakukannya terhadap Liang, di mana saat Gai akan meledakkan klinik waktu itu, ia dengan cepat mematikan saluran gas supaya tidak meledak, dan kedua, ialah yang mengeluarkan Liang dari dalam kuburannya. 所以你真的是警察，你藏得可真够深呢。 Karena tahu sangatlah berbahaya, Samsul juga memberitahu jika Sony sudah dihabisi oleh kelompok tersebut, sehingga kemungkinan besar Gai akan mengalami nasib serupa seperti yang dialami oleh pria itu. Dan sebelum terlambat, ia pun mengajaknya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan Tao selama ini. Setelah mengetahui semuanya, Gai memilih pergi meninggalkan Liang yang tengah kambuh akan penyakitnya. Ia memberikan uang berharap agar ibu angkatnya ini bisa pergi jauh, sedangkan dirinya akan pasrah menghadapi kematian. Dan pada malam harinya, ia pun kembali bercengkrama dengan Tao, bermaksud melumpuhkannya menggunakan teknik pijat akupuntur dan... 你吃着我常家的饭，为别人求情啊！ Tak berselang lama, 4 pembunuh bayaran akhirnya muncul yang salah satunya merupakan Lia. Mereka secara bersamaan melakukan serangan terhadap Gui dengan cara menggunakan indera pendengarnya sehingga... Sementara itu, Liang yang berada di kantor polisi mendengar percakapan terkait keberadaan Liang Fen yang saat ini berada di suatu tempat, sehingga dalam perjalanan, saat para polisi berniat mengamankannya demi keselamatan, ia yang seketika teringat kembali akan dirinya yang berpisah dengan putranya dahulu langsung memberontak dan mengambil alih kendaraan untuk menuju ke lokasi tersebut. Tao yang berhasil sembuh berkat bantuan dokter meminta para pembunuh bayarannya untuk menghabisi Gai tanpa harus melukainya. Namun di waktu yang sama, kericuhan seketika terjadi yang rupanya Liang sudah tiba di tempat ini dengan membawa senjata andalannya berupa tombak pedang. Ia langsung menghubak habis anak buah Tao dan... Di tengah pertempuran yang masih berlangsung, senjata miliknya malah menyangkut dan menyebabkan lampu hias di ruangan tamu jatuh. Memanfaatkan momen ini, ia pun menyelamatkan Gai terlebih dahulu, meski sedang dalam kondisi lupa ingatan sekalipun.
Anak buah Tao yang menemukan keberadaan mereka kembali melakukan penyerangan hingga Gai berhasil mengatasi si wanita samurai. Namun masalah lain ketika muncul tatkala Lia menyemprotkan cairan tepat mengenai mata Liang. Dan dalam situasi ini mereka berdua yang sama-sama tidak dapat mengandalkan penglihatan pun kembali melakukan kolaborasi sampai akhirnya setelah penglihatan Liang kembali seperti semula, ia pun segera masuk ke dalam untuk mencari Tao dan tak butuh waktu lama, Liang dapat dengan mudah menemukan keberadaannya sekaligus berniat akan menghabisinya. Namun hal itu terhenti akibat Gai memanggilnya ibu dan berusaha menghentikannya karena tidak ingin ibu angkatnya ini kembali mendapat hukuman dalam penjara seperti sebelumnya. Di tengah momen mengharukan ini, Tao yang berniat menghabisi mereka berhasil dihentikan oleh Samsul tepat waktu, di mana pihak kepolisian juga bermunculan ke sana berniat untuk mengamankan situasi. Hingga di keesokan harinya, Gai pada akhirnya juga ditahan oleh polisi karena diduga sebagai salah satu anggota dari organisasi kejahatan tersebut. Is given a lenient sentence of 3 years for testifying against his boss, Chang Meng. Tamat ending yang sangat membagongkan.